Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Jenius Fang Qiu. Bab 221. Tetapi mungkinkah seorang mahasiswa baru menjadi secemerlang ini? Mungkinkah pengobatan China sehebat ini? Kecuali bagi mereka yang telah mengikuti perang sejak awal, sisanya yang tidak memperhatikan menjadi sangat bersemangat setelah mengklik pada topik tanda pagar Cinese Medicinewin tanda pagar dan belajar tentang situasinya. Pengobatan Tiongkok tradisional adalah harta Tiongkok. Itu adalah kebanggaan rakyat Tiongkok. Hal yang diturunkan oleh nenek moyang kita akhirnya terbukti baik. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Selain itu, salah satu hal terpenting yang membuat orang bersemangat adalah bahwa tantangan ini jelas telah membuktikan kegunaan pengobatan Tiongkok. Tidak seperti sebelumnya ketika Anda mengatakan satu hal baik tentang pengobatan Tiongkok, yang lain datang untuk menghentikan Anda menyebut pengobatan Cina sebagai pseudosains. Jika ada yang menyebut pengobatan Cina sebagai pseudosains lagi, saya akan menamparkan wajah Anda dengan kemenangan Fang Qiu. Mahasiswa baru acak pengobatan Tiongkok telah mengalahkan Li Wenbo. Bukankah ini cukup untuk menunjukkan kekuatan misterius pengobatan Cina? Seorang siswa sudah sangat cemerlang. Pada tingkat apa seorang dokter terkenal? Setiap praktisi pengobatan Tiongkok tahu bahwa pengobatan Tiongkok pada zaman kuno adalah satu-satunya sistem medis yang komprehensif. Pengobatan Tiongkok telah membina generasi Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya. Namun demikian, dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pengobatan tradisional Tiongkok telah dipaksa untuk mundur dari posisi sakralnya karena berbagai keraguan. Sedikit demi sedikit, pengobatan Tiongkok jatuh ke dalam awan pseudosains. Bertahun-tahun, pengobatan China telah diganggu. Jadi hari ini layak untuk dirayakan. Topik kemenangan pengobatan Tiongkok ini semakin lama semakin online. Di antara mereka, banyak penonton netral menjadi penggemar Fang Qiu setelah menonton tayangan ulang. Idola, kirimkan aku foto. Kenapa kamu tidak menunjukkan wajahmu? Kamu menang. Tolong ungkapkan wajahmu. Tolong, gambar potret. Aku ingin menjadi muridmu. Apprentice plus 1. Idola, punya bayi bersamaku. Segala macam komentar sederhana dan langsung membanjiri akun Weibo Fang Qiu. Banyak orang mengembangkan minat dalam pengobatan Tiongkok setelah Fang Qiu menang dalam tantangan ini. Tuan Fang Qiu, aku berada di tahun terakhir sekolah menengahku. Saya ingin belajar pengobatan barat tetapi setelah menonton klip Anda, saya memutuskan untuk mendaftar ke Universitas Pengobatan Cina tahun depan. Sama di sini. Saya akan melamar ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dan menjadi teman sekolah Lord Fang Qiu. Jangan bertengkar denganku. Saya saudari sekolah No. 1, Tuan Fang Qiu. Generasi muda dari siswa menyatakan kepercayaan mereka pada pengobatan Tiongkok tradisional dan kekaguman mereka pada Fang Qiu. Jelas, Weibo Fang Qiu menjadi lebih dan lebih populer di bawah diskusi hangat di antara para penggemarnya dan para siswa muda. Jumlah pengikutnya tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Di tempat lain, pendukung pengobatan barat tertegun. Bertahun-tahun, mereka telah memperlakukan pengobatan Cina sebagai keset dan menggertaknya dengan atau tanpa alasan. Mereka datang online untuk mencemarkan nama baik pengobatan Tiongkok setiap kali mereka marah atau marah pada keluarga mereka. Karena pengobatan Tiongkok tradisional tidak pernah menyangkal atau menentang, mereka beranggapan bahwa pengobatan Tiongkok adalah ilmu semu. Jika itu bukan ilmu semu, mengapa itu tidak membuat perlawanan selama bertahun-tahun? Tapi sekarang, pengobatan Tiongkok telah menang. Pikiran mereka menjadi kosong. Rasanya seperti orang yang tak berdaya tiba-tiba menjadi ahli seni bela diri, memukuli semua orang dengan brutal. Mereka dipukuli begitu keras sehingga mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Fakta ada di depan mereka. Pengobatan Tiongkok siap bangkit setelah bertahun-tahun penindasan. Internet berdengung. Pada waktu bersamaan, media domestik juga diberitahu tentang berita ini dengan sangat cepat. Beberapa dari mereka mengikuti acara ini sejak awal tantangan dan segera melaporkan dengan detail di situs web mereka dan akun Weibo setelah kemenangan Fang Qiu. Tentu saja, media menggunakan frasa yang sama untuk menarik perhatian, tantangan denyut nadi kehamilan. Pengobatan Tiongkok menang. Mungkin untuk memenuhi selera pembaca mereka, media tidak melaporkan rekaman tantangan tetapi mengubah video menjadi teks dalam laporan online mereka. Berbagai media meliput tantangan dari berbagai sudut. Hal yang sama adalah bahwa mereka semua memberikan banyak perhatian kepada Fang Qiu, mahasiswa baru di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Fang Qiu, seorang mahasiswa baru yang terdaftar di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing 3 bulan lalu. Dia memenangkan kejuaraan kompetisi pengetahuan dan berprestasi dalam studinya. Sementara itu, ia mengusulkan rencana magang untuk sekolah pengobatan Tiongkok di seluruh Tiongkok. Seorang jenius langka dalam pengobatan Tiongkok.
Selama studinya, Fang Qiu selalu berada di urutan teratas dalam daftar dan merupakan tokoh ikon di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Dikatakan bahwa sebelum tantangan, Fang Qiu hanya belajar merasakan denyut nadi selama 4 hari, 2 dihabiskan untuk nadi kehamilan. Kita dapat mengatakan bahwa Fang Qiu tidak hanya bakat langka tetapi juga jenius langka dalam pengobatan Cina. Media dengan cepat menyebarkan berita ke seluruh negeri, menjangkau lebih banyak orang dalam lingkup yang lebih besar dengan berita tentang tantangan antara pengobatan Tiongkok dan Barat. Lebih banyak orang mengetahui nama Fang Qiu serta kemenangan pengobatan Tiongkok tradisional. Seorang siswa memenangkan tantangan denyut nadi kehamilan. Haha, dunia ini benar-benar gila. Bayangkan seorang mahasiswa sehebat ini. Tantangan, apa gunanya? Lebih baik melihat beberapa pasien lagi. Dewasa ini pengobatan Barat sangat mahal, tetapi saya mendengar pengobatan Tiongkok sangat beracun. Saya tidak tahu harus pergi kemana ketika saya jatuh sakit. Ngomong-ngomong, itu menegangkan semangat dan melukai dompet untuk menemui dokter. Pengobatan Tiongkok adalah pengobatan Tiongkok, sistem medis asli Tiongkok kami. Pengobatan Tiongkok dan Barat memiliki keunggulannya sendiri. Bagikan dan pelajari satu sama lain. Faktanya, protagonis dari tantangan ini bukanlah pengobatan Tiongkok atau pengobatan Barat. Itu adalah mahasiswa baru ini, Fang Qiu. Ya, pahlawan memang berasal dari generasi muda. Tiba-tiba, ada diskusi panas di seluruh negeri. Pendukung pengobatan Tiongkok dan pengobatan Barat, serta penonton yang netral dan mereka yang tidak tertarik dengan tantangan ini, semua sangat memuji Fang Qiu setelah mengetahui seluruh situasi. Di Jiangjing. Stasiun TV Jiangjing. Chen, masuklah sebentar. Dari kantor direktur datang panggilan mendesak. Seorang wanita yang tampak cakap berusia akhir 20-an, mengenakan setelan bisnis dan kartu staf serta kartu pers segera bangkit dan berjalan ke kantor. Ketua, apa yang bisa saya bantu? Wanita itu, adil dan baik-baik saja, memandang lelaki parubaya dengan jas dengan rambut abu-abu di belakang meja. Pria ini tidak lain adalah direktur stasiun TV Jiangjing. Ya. Direktur mengangguk dan bertanya dengan penuh semangat, Chen, apakah Anda mengikuti tantangan antara pengobatan Tiongkok dan Barat yang membuat kebisingan besar di internet hari ini? Iya nih. Chen mengangguk dan menjawab dengan cepat, saya sedang bersiap untuk mendapatkan wawancara eksklusif. Itulah yang aku pikirkan. Direktur melanjutkan sambil tersenyum, ini adalah masalah besar di seluruh negeri. Fang Qiu, pria dari acara ini, adalah seorang siswa dari kota kami, Jiangjing. Kita harus bergegas dan menyambar wawancara pertama Fang Qiu. Haruskah aku pergi ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing segera untuk menunggunya? Tanya Chen. Baik. Direktur mengangguk dan menambahkan dengan keprihatinan, pers lapar sekarang, siap untuk mengambil semua informasi tangan pertama sendirian. Pada titik ini, Anda harus menjadi yang pertama untuk mendapatkan informasi. Memanfaatkan panasnya acara ini, stasiun TV Jiangjing kami dapat memiliki paparan yang baik kepada audiens nasional dan meletakkan dasar yang kuat untuk pengembangan masa depan kita. Dimengerti. Chen mengangguk. Itu bagus. Direktur segera memerintahkan, berangkat sekarang dan wawancarai Fang Qiu segera setelah dia kembali. Dapatkan wawancara eksklusif dengannya. Tentu. Chen mengangguk dengan percaya diri dan berbalik untuk pergi. Di ibu kota, ketika internet dan kehidupan nyata dipenuhi diskusi panas, protagonis kami Fang Qiu dibawa sorotan keluar dari Quanjude. Tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk kembali, Fang Qiu punya bebek Peking panggang lainnya. Setelah pesta, ia membeli bebek panggang lain, diiris untuk dibawa pulang, sebelum bergegas ke stasiun selatan untuk mengambil tiketnya yang dipesan untuk kereta berkecepatan tinggi kembali ke Jiangjing. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 222. Di kantor Wakil Presiden Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Chen Yinseng duduk di depan meja dan, dengan senyum pahit, melihat ponselnya yang sudah kehabisan baterai dan mati secara otomatis setelah terlalu lama membicarakannya. Sejak Fang Qiu memenangkan tantangan, Chen Yinseng telah menerima begitu banyak panggilan telepon, satu demi satu. Semua pemimpin yang memanggilnya memiliki tujuan yang sama, untuk memuji Fang Qiu, dan memuji Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, yang telah mengembangkan siswa yang sangat baik. Banyak dari mereka bahkan berpikir bahwa Chen Yinseng sengaja membiarkan Fang Qiu ikut serta dalam tantangan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia, sebagai wakil presiden, bahkan tidak bisa menghentikan siswa. Sekarang, sepertinya dia tahu tentang kemampuan Fang Qiu. Terutama para pemimpin komunitas pengobatan Cina. Mereka semua menelepon untuk memuji sekolah, memuji Fang Qiu, dan kemudian mengatakan kepada Chen Yinseng untuk mengajar Fang Qiu dengan hati-hati dan tidak menyia-nyiakan bakatnya. Panggilan telepon ini membuat Chen Yinseng tertawa getir.
Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika yang lain tahu bagaimana dia memperlakukan Fang Qiyu sebelumnya. Bagaimanapun, Fang Qiyu sekarang menjadi jenius besar di mata orang-orang dari semua lapisan masyarakat, terutama para pemimpin komunitas pengobatan Cina. Mereka pasti akan merobek Chen Yinseng menjadi berkeping-keping jika mereka tahu bahwa ia telah menangani kasus Fang Qiyu. Bagi Chen Yinseng, adalah hal yang baik bahwa pengobatan Tiongkok telah menang. Namun, orang yang menang atas nama pengobatan Cina adalah Fang Qiyu. Sebelum tantangan, dia telah merencanakan untuk mengusir Fang Qiyu segera setelah tantangan berakhir. Namun, karena Fang Qiyu adalah pemenang atas nama pengobatan Cina, bagaimana ia bisa dikeluarkan? Pada saat ini, forum kampus online pengobatan Cina Universitas Jiangjing telah diluncurkan kembali atas permintaan sejumlah besar siswa. Segera setelah forum kembali online, video kompetisi antara Fang Qiyu dan Li Wenbo diunggah ke sana. Meskipun semua orang sudah melihat siaran langsung, itu tidak mengurangi popularitas video. Para siswa juga terkejut bahwa Fang Qiyu telah menang. Indeks panas Fang Qiyu di forum telah meningkat seperti roket, mencapai 200.000. Apa artinya 200.000? Sejak berdirinya forum kampus online, tidak ada indeks panas yang pernah mencapai itu. Bahkan indeks panas pria misterius itu, yang sudah lama ada di daftar, jauh dari 200.000. Tapi Fang Qiyu melakukannya. Setelah kemenangannya, banyak yang tertarik untuk mencari dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Fang Qiyu. Indeks panas 200.000. Namun, sama seperti ada orang yang menganggap Fang Qiyu sebagai model dan pahlawan, ada juga orang yang menjadi iri padanya. Banyak orang berbisik, pria misterius, cepatlah keluar. Fang Qiyu telah merampokmu dari tempat pertamamu. Jam 7.30 malam. Kereta kecepatan tinggi yang diambil Fang Qiyu akhirnya berhenti di stasiun kereta kecepatan tinggi Jiangjing. Dengan bebek panggang di tangannya, dia keluar dari kereta. Dan saat berikutnya, ponselnya di saku celananya berbunyi. Dia mengambilnya dan menemukan itu dari Zhou Xiaotian. Halo. Dia mengungkapkan senyum tipis dan menjawab telepon. Yang termuda, di mana kamu sekarang? Cepat kembali untuk menyelamatkan kita. Suara cemas Zhou Xiaotian datang dari sisi lain telepon. Apa? Selamatkan kamu. Tertegun, Fang Qiyu buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Ini semua karena kamu. Zhou Xiaotian menjawab, ada banyak jurnalis di luar asrama kami sekarang, menunggu untuk mewawancarai Anda. Mereka memblokir asrama kami. Cepat kembali untuk menyelamatkan kita. Aku tidak akan kembali hari ini. Sial. Zhou Xiaotian tercengang. Jangan marah. Fang Qiyu tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini? Anda memberitahu media bahwa saya tidak akan kembali minggu ini. Benarkah? Tanya Zhou Xiaotian terkejut. Tentu saja tidak. Ini untuk mengusir mereka, Fang Qiyu menjelaskan. Setelah meditasi sesaat, Zhou Xiaotian bertanya ragu-ragu, bagaimana kalau saya menerima wawancara atas nama Anda? Apa yang ingin kamu lakukan? Fang Qiyu bertanya dengan hati-hati sekaligus. Dia tahu bahwa Zhou Xiaotian memiliki temperamen anak. Dia ceroboh, dan cara berpikirnya sangat berbeda dari orang biasa. Dia benar-benar tidak dapat diprediksi. Kesempatan yang bagus untuk mencari pusat perhatian tidak boleh dilewatkan. Zhou Xiaotian menyeringai dan menjawab dengan suara rendah. Rupanya, dia menganggap ini sebagai peluang untuk menjadi terkenal. Fang Qiyu menjadi terdiam. Baik. Setelah sekian lama, dia mengucapkan desahan tak berdaya, lakukan saja apa yang kamu mau. Ngomong-ngomong, jangan lupa pergi ke ruang penjaga gerbang sekolah untuk mendapatkan sesuatu dalam setengah jam. Aku membawakanmu bebek panggang Peking. Dan saya akan kembali ke sekolah besok pagi. Kamu baik sekali. Mata Zhou Xiaotian langsung menyala. Setelah pujian, dia menutup telepon. Dia hanya punya waktu setengah jam, jadi dia harus menggunakan setiap menit. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Uhuk-uhuk. Menggantung telepon, Zhou Xiaotian berdeham, berdiri tegak, dan melangkah maju untuk membuka pintu asrama. Para wartawan di luar melihat ke dalam asrama dan terus mencari-cari Fang Qiyu, mengabaikan Zhou Xiaotian. Jangan menunggu lagi. Zhou Xiaotian berkata, murid kita yang terkasih, Fang Qiyu tidak akan kembali minggu ini, jadi kamu tidak dapat menemukannya di sini. Para wartawan tertegun. Fang Qiyu tidak akan kembali. Tapi, Zhou Xiaotian berdeham lagi dan berkata, kamu bisa bertanya padaku tentang apa yang ingin kamu ketahui. Sebagai teman sekamar dan saudara Fang Qiyu, saya mengenalnya dengan sangat baik. Selama saya tahu jawabannya, saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Mungkin, Anda bisa menggali beberapa rahasia eksklusif dari saya. Para wartawan telah berkecil hati dan ingin pergi,
tetapi kata-kata Zhou Xiaotian menggoda mereka untuk tetap tinggal. Rahasia eksklusif. Itulah tepatnya yang mereka inginkan. Selain itu, ada banyak pesaing di sini. Jika mereka pergi, informasi tangan pertama tentang Fang Qiu ini akan digunakan oleh yang lain. Mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi. Wartawan berpikir segera bergegas ke depan, membanjiri asrama, mengepung Zhou Xiaotian, dan memulai wawancara. Menikmati rasa dibungkus oleh wartawan media untuk pertama kalinya, Zhou Xiaotian sangat gembira dan gembira. Cahaya. Kamera. Ayolah. Bidik mereka padaku. Dia meledak dengan banyak pujian untuk Fang Qiu. Dia menyebutkan setiap kualitas bagus yang bisa dia pikirkan, seperti pelajar yang baik, ramah kepada teman sekelas, menghormati guru dan sebagainya. Dia mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan. Ngomong-ngomong, tujuannya adalah untuk membuat gambar Fang Qiu yang sempurna. Di asrama, melihat Zhou Xiaotian dikelilingi oleh para wartawan, Sun Hao dan Zhu Benzeng saling memandang. Hal yang begitu baik tidak bisa dinikmati sendirian oleh anak tertua keempat. Keduanya segera terjepit di antara wartawan. Lihat saya. Lihat saya. Saya juga teman sekamar dan saudara dari Fang Qiu. Sun Hao berteriak sambil mendorong. Lihat saya. Anda harus mewawancarai saya. Saya tidak hanya teman sekamar dan saudara laki-lakinya, tetapi saya juga ikut serta dalam kuis bersamanya. Zhu Benzeng menunjukkan kartu trufnya. Keduanya dikelilingi oleh para wartawan secara instan. Mereka bertiga sangat pusing. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk memuji Fang Qiu. Selama periode setengah jam itu, tidak ada satu kata pun yang meremehkan Fang Qiu. Fang Qiu dibuat tampak seperti karakter buku teks. Ketiganya begitu bersemangat. Dan para jurnalis juga senang dengan aliran informasi ketiganya. Setengah jam kemudian, wawancara berakhir. Semua wartawan bergegas kembali untuk menulis cerita mereka. Sekarang, itu semua tentang siapa yang mempublikasikan berita pertama. Ketiga orang itu mengawal para wartawan sampai ke gerbang sekolah, yang membuat kelompok jurnalis ini menghargai. Di gerbang sekolah, melihat semua wartawan menghilang satu demi satu, ketiganya saling melirik, bergegas ke ruang penjaga gerbang, dan mengambil bebek panggang Peking yang dibawa Fang Qiu. Fang Qiu bahkan dengan hati-hati membawa mereka daun bawang dan mentimun. Mendapatkan bebek panggang, mereka kembali ke asrama dan mulai memakannya. Hei, meskipun bebek panggang sudah dingin, itu masih enak. Ini adalah hadiah untuk kita membual tentang yang termuda. Saat mereka makan bebek panggang, berbagai media Jiangjing merilis berita secara berurutan. Fang Qiu yang asli dipublikasikan di berita. Fang Qiu, seorang pria muda dengan ide, keterampilan, kekuatan, keberanian, dan bakat. Semua laporan cenderung memuji Fang Qiu sambil memperkenalkannya. Tentu saja, para jurnalis itu tidak bodoh. Mereka tidak berani menggunakan terlalu banyak kata-kata Zhou Xiaotian dan dua lainnya. Bagaimanapun, ketiganya menggambarkan Fang Qiu begitu sempurna sehingga jika mereka menuliskannya di berita, itu akan terdengar palsu. Dan itulah sebabnya para wartawan juga mewawancarai sejumlah orang, termasuk teman sekelas dan guru Fang Qiu. Namun, orang-orang itu tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Mereka relatif berhati-hati saat diwawancarai. Dan di antara begitu banyak pujian, kalimat paling langsung adalah dari mulut Qiao Mu. Dia berkata, Fang Qiu adalah siswa paling berprestasi yang pernah saya lihat sejak saya mulai mengajar.